Dan untuk penerima penghargaan yang disebutkan, kami undang untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan Lembaga Peduli Penyiaran akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, penghargaan Mitra Peduli Penyiaran akan diberikan kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baik, dimohon kepada Ketua KPI Pusat dan para penerima penghargaan untuk tetap berada di atas panggung, serta kami mohon para komisioner KPI Pusat untuk bergabung ke atas panggung, yang selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi penjabat Gubernur Banten untuk berfoto bersama. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk mengambil hitungan. Di hitungan ketiga kita akan berfoto, maka saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Silahkan diabadikan, rekan-rekan media boleh diberi tepuk tangannya. Saya ambil satu kali lagi, mohon izin Pak, saya akan kembali berhitung. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi 1 DPR RI, Pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah, beserta jajaran, seluruh jajaran lembaga penyiaran Republik, Televisi RI dan juga Radio Republik Indonesia, serta media penyiaran swasta, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kolaborasi antara KPI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta industri penyiaran tanah air dalam mensukseskan kebijakan pengalihan siaran analog menjadi siaran digital pada bulan Agustus 2023 yang lalu. Pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyiaran dengan gambar yang lebih jernih dan memperluas jangkauan hingga daerah terpencil sebagai simbol kehadiran negara dalam menyediakan informasi yang adil dan merata. Hadirin yang saya hormati, era digitalisasi penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tapi juga meningkatkan tanggung jawab kita untuk menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Saat ini pemanfaatan internet pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia memiliki dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi. Negara memiliki tanggung jawab konstitusi agar informasi yang didapat oleh warga negara bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan serta berkedaulatan bangsa. Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat. Dengan jumlah pemirsa televisi di Indonesia yang mencapai kurang lebih 130 juta orang, KPI masih harus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan menjadi garda terdepan dalam menjamin perolehan informasi yang layak dan benar bagi masyarakat. Hadirin sekalian,
demokratisasi penyiaran sebagaimana digaungkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat. Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat. Penyiaran nasional juga memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional baik di tingkat pusat maupun di daerah, mulai dari pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan juga penyaluran edukasi masyarakat. Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli atau memihak kepentingan kelompok tertentu. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada KPI dan seluruh lembaga penyiaran yang telah berdedikasi menjaga kualitas penyiaran di Indonesia, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang lalu sehingga berjalan tertib dan lancar. Dalam kesempatan yang baik ini saya menitipkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut KPI dan segenap unsur pelaku penyiaran yang hadir pada hari ini. Pertama, terus kawal dan laksanakan pengawasan penyiaran dengan mengacu pada pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran SPS. Pastikan masukan masyarakat atas program penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat dapat ditindaklanjuti. Kedua, terus tingkatkan dan masifkan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendapatkan informasi yang sehat dan bermanfaat. Hal ini penting agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari berita bohong, daripada berita hoax. Dalam momentum Pilkada serentak bulan November mendatang, saya harap KPI, KPID, dan penyelenggara televisi dan radio dapat memberikan edukasi, pelaksanaan, dan perkembangan hasil Pilkada melalui siaran yang baik, positif, dan netral. Ketiga, saya minta KPI dan lembaga penyiaran lainnya agar beradaptasi dengan tantangan dan dinamika yang sedang terjadi. KPI harus memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang meski dihadapkan pada derasnya arus informasi. KPI juga harus meningkatkan inovasi di dunia penyiaran nasional agar dapat lebih berdaya saing dengan media baru yang tumbuh begitu cepat. Keempat, tingkatkan kerjasama dan kolaborasi KPI dengan lembaga penyiaran dan pemangku kepentingan lainnya. Penyiaran nasional baik televisi maupun radio harus kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas sebagai sumber informasi utama yang kredibel. Hal ini penting agar siaran-siaran nasional kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kelima, pastikan dan jaga peran media penyiaran sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara. Saya minta agar rancangan undang-undang penyiaran ke depan hendaknya diarahkan
sejalan dengan cita-cita negara demokrasi yang menjunjung tinggi karakter bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Eksistensi KPI ke depan harus lebih kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mewakili kepentingan masyarakat, menjaga moralitas bangsa, dan ikut memperkuat NKRI. Akhirnya, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat koordinasi nasional tahun 2024 dan selamat memperingati Hari Penyiaran Nasional ke-91. Saya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah konkret demi terwujudnya ekosistem penyiaran di Indonesia yang harmonis dan mampu menyatukan bangsa dalam keberagaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap usaha yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, silahkan disentuh. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.